Ya, pemirsa, aksi matalang atau penagih utang kini kian meresahkan. Mereka kerap salah sasaran dan melakukan intimidasi bahkan kekerasan sampai merampas kendaraan yang dianggap melakukan penunggakan kendaraan. Apa upaya yang dilakukan aparat? Jangan biarkan sistem yang menopang teror ini terus tumbuh. Simak investigasi selengkapnya dalam Garis Batas. Yang paling sering terjadi mereka menunggu di pinggir jalan, di perempatan lampu merah. Perampasan harta, yaitu motor di tempat umum itu termasuk dalam organized crime. Data-data itu memang sengaja, tanda petik ya, sengaja diberikan pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu fatal itu. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas kota Depok, Jawa Barat, keresahan warga mencuat. Sebuah video viral menunjukkan aksi mata elang atau penagih utang jalanan. Aksi penarikan paksa dilakukan dengan modus menuduh korban menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Seorang pengendara dipaksa berhenti, diintimidasi, bahkan ponsel korban dipukul. Tepat di Jalan Margonda Raya, jalur padat yang mestinya aman. Namun mata elang berkeliaran tanpa identitas resmi dan mengancam keselamatan umum. 7 orang diamankan polisi. Polisi membenarkan adanya modus penagihan paksa di jalan raya yang disertai kekerasan. Mengejutkannya, keberadaan mereka tidak lepas dari bocornya data kreditur. Yang paling sering terjadi mereka menunggu di pinggir jalan, di perempatan lampu merah, kemudian dengan cara menghentikan laju sepeda motor korban, dengan cara dipepet, dan kemudian ada beberapa kasus yang sempat dilakukan penendangan ke arah motor korban. Kemudian setelah motor korban didapat ataupun dirampas, kemudian korban dipaksa untuk ikut ke kantornya, untuk kantor ataupun gudang di mana tempat penyimpanan motor-motor debt collector itu berada ya. Tak sekedar pelanggaran, pakar kriminologi justru menyebut ini sebagai kejahatan yang terstruktur dengan jaringan yang saling menopang. Jadi fenomena yang sekarang banyak terjadi yaitu perampasan harta, yaitu motor di tempat umum itu termasuk dalam organized crime. Karena dalam organisasi itu jadi sudah jelas terstruktur. Jadi ada pembagian tugasnya atau pembagian peran, dan di situ juga ada yang disasar, yaitu harta benda. Nah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, gitu ya. Nah, yang dilakukan adalah hal-hal atau perilaku perampasan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pastinya melanggar undang-undang yang sudah ditentukan. Bagaimana cara seseorang atau organisasi itu menarik motor atau kendaraan leasing dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi ini termasuk dalam organized crime. Akar masalahnya ada pada kebocoran data. Ini berpotensi membuka ruang pemerasan, perampasan, hingga tindak pidana berlapis. Sejauh mana wewenang penagih utang di mata hukum? Pertanyaan yang menarik itu, kenapa mata elang tanda petik debt collector itu mengetahui, ya kan, terhadap subjek-subjek yang belum memenuhi kewajibannya. Nah, ini yang jadi problem. Ini yang jadi masalah, sehingga seolah-olah data-data itu memang sengaja, tanda petik ya, sengaja diberikan pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu fatal itu. Kenapa sampai seperti itu? Sehingga tidak mungkin seorang kok menjadikan tahu datanya. Dari mana ini? Nah, gitu loh. Etikat baiknya seperti apa? Sebetulnya maksudnya baik, tapi bergeser dari suatu tindak pidana. Karena kekerasan, ancaman kekerasan mengambil tadi.
Mayoritas kebocoran data pribadi di Indonesia berasal dari sektor keuangan dan pembiayaan. Mengkhawatirkan jika disalahgunakan untuk aksi jalanan yang mengancam nyawa. Nah, pemirsa, ini tips jika Anda menjadi korban mata elang atau debt collector yang menagih saat Anda berkendara di pinggir jalan. Yang pertama, usahakan untuk tidak panik. Yang kedua, berhentilah di tempat yang seramai mungkin, entah itu di depan tempat makan atau di pusat-pusat di mana banyak orang, agar jika terjadi sesuatu Anda dapat meminta bantuan dengan mudah. Selanjutnya adalah cabut dan amankan kunci kendaraan. Selanjutnya adalah berbicara tanpa panik, lalu tanyakan identitas dan juga tujuan dari mata elang yang memberhentikan. Pak, Bapak dengan siapa dan tujuannya apa ya? Selanjutnya, sesuai dengan peraturan, biarkan mata elang ini untuk memeriksa kendaraan Anda, tapi jangan lupa lakukan dokumentasi berupa video. Selanjutnya, Anda tanyakan apakah betul identitas kendaraan Anda yang berada di dalam surat tugas atau catatan dari mata elang tersebut. Pak, apa emang iya yang harus diperiksa ini motor saya di surat Bapak? Nih, STNK-nya mana, Mas? Wah, nggak ada Pak STNK-nya. Nah, ini yang paling penting adalah apapun yang terjadi, jangan berikan surat tanda nomor kendaraan atau STNK Anda kepada mata elang. Mas, maaf nih, motor udah 5 bulan belum bayar. Jadi saya harus tarik ini motor. Wah, Pak, kalau ditarik sepertinya saya nggak bisa kasih, Pak. Nanti saja kita obrolin di kantor leasing ya. Saya datang ke kantor leasing ya. Ya, pemirsa, jika memang diminta untuk ditarik, maka mintalah untuk baik-baik. Jika memang Anda belum membayar tunggakan, maka datanglah ke tempat leasing untuk membicarakan hal ini secara baik-baik. Saat Anda nanti berangkat ke kantor leasing, jika memang tidak sanggup membayar, mintalah SPK atau surat penarikan kendaraan, agar penarikan kendaraan Anda ini dilakukan secara resmi sesuai dengan keputusan pengadilan. Namun, untuk menghindari semua resiko-resiko tadi, lebih baik Anda melakukan pelunasan atau pembayaran sesuai dengan kewajiban yang telah disepakati saat pembelian motor. Di negeri hukum, rasa aman adalah hak setiap warga. Penegakan hukum tak cukup hanya menangkap pelaku di lapangan. Jangan biarkan sistem yang menopang teror ini terus tumbuh.